Oke, selamat datang kembali kawan-kawan. Jadi hari ini saya akan coba, tampilkan contoh bagaimana kita mengupload sebuah project ke Overleaf, ya. Jadi saya akan coba, upload ke Overleaf gitu. Tapi sebelum itu, kita coba buat di sini dokumen yang akan kita upload atau project yang akan kita upload itu sebagai, zip folder gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan menggunakan Windows 11, di situ tinggal diklik kanan pada folder yang mau kita ubah jadi zip, di situ ada pilihan compress to zip file. Jadi ini ya. Nah, kemudian kawan-kawan diarahkan untuk mengubah nama. Kalau di sini saya biarkan aja seadanya. Nah, ini bisa kita drag langsung ke dalam Overleaf. Jadi kita new project di Overleaf di sini, kemudian kita, upload project. Nah, di sini disuruh select a zip file or drag a zip file. Kita drag aja, kita drag and drop. Nah, ini folder tadi ya, folder yang sudah kita buat, zip folder, dan kita bawa ke Overleaf. Kita drag ke sini. Tunggu sampai uploadnya selesai. Oke, sudah selesai 100%, dan kita akan dibawa ke halaman editornya. Defaultnya dia akan membuka dokumen-dokumen yang berformat teks atau eee, ya, berjenis teks gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kawan-kawan di sini saya buat sebuah lembar kerja peserta didik menggunakan teks ya. Saya gunakan editor Text Studio, editor offline, jadi itu terinstall di, eee, laptop saya. Nah, saya ingin agar bisa mengeditnya di, Overleaf gitu. Jadi dengan perangkat manapun begitu, tanpa harus menginstal aplikasi. Misal saya punya komputer lain yang belum terinstall text editor dan juga penyedia USPEC-nya atau seperti TextLive dan MikTeX, itu saya bisa menggunakan Overleaf ini tentu dengan login di perangkat itu. Syaratnya tuh tadi tersambung internet ya, selalu. Itu syarat utama bahwa komputer Anda tersambung internet. Nah, di sini bukan hanya LKPD ini yang saya upload sebetulnya. Kalau kan lihat lihat di bilah sebelah, eee, kiri, di sini ada beberapa file yang tipenya tergantung, pada apa yang mau kita ubah gitu ya. Wah, ngomong apa sih saya? Jadi sebenarnya yang mau saya edit itu adalah ini, demonstrasi kontekstual. Sebetulnya ini apa? Ini adalah modul ajar. Jadi modul ajar untuk, eee, tugas mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Tapi saya mengedit ini, sebenarnya ini adalah dokumen dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen, di mana di sana diminta membuat, eee, perangkat pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT. Oke, ini bisa kita ubah-ubah ya, tentu saja ini cover-nya bisa kita ubah, isinya bisa kita ubah ya. Saya lihatkan sedikit bagaimana saya membuatnya begitu ya. Oke, terus terang ini mungkin, persepsi saya, subjektif ya, penilaian saya bahwa hasilnya akan lebih cantik, lebih indah daripada menggunakan Microsoft Office Word. Bukan saya anti atau saya tidak suka dengan Microsoft Office Word, tapi untuk beberapa hal pengeditan dokumen, pembuatan dokumen saya lebih, cenderung menyukai LaTeX seperti itu. Oke, nah di sini ada formula tentu saja. Kelebihan LaTeX adalah membuat formula itu, penulisannya lebih rapih dan standar matematika gitu ya. Nah di sini kalau
kawan-kawan mau lihat kode untuk penulisan di halaman ini di mana begitu, mau kita edit, kawan-kawan bisa tekan tanda panah ya, tanda panah ke arah kiri, seperti ini. Nanti kawan-kawan akan dibawa pada, kode yang terkait dengan dokumen pada halaman ini. Nah, di sini kan misalnya prinsip inklusi eksklusi. Jadi tadi saya sudah klik, dia akan membawa kita pada, eee, kode yang, eee, men-generate, halaman ini gitu ya. Nah sekarang kalau saya dari kode tertentu, saya ingin tahu di mana atau bagaimana hasil, dokumennya. Saya tekan, eee, tanda panah yang ke arah kanan gitu. Go to code location in PDF. Nah, mungkin perlu waktu, tapi kita akan sampai juga pada bagian itu. Nah, oh saya salah, kursornya harus diletakkan gitu ya. Jadi kan kawan letakkan kursornya, lalu tekan tanda panah yang arahnya ke kanan, yaitu go to code location in PDF. Nah, kita sampai kepada sini ya. Jadi di sini masalah ya. Masalah, ayo memecahkan masalah, gini kan. Jadi masalahnya kalau kawan-kawan kurang jelas bisa di-zoom ya. Oke, saya coba perbesar. Jagau adalah seorang penjahit dan seterusnya itu ya. Nah, itu kodenya ada di sini tadi. Kode kita bawa ke PDF. Di mana sih gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini misalnya kembali kita mau cari tahu kode dari dokumen pada halaman ini ya. Halaman ini bagaimana kodenya ya kita tekan tanda panah ke arah kiri. Go to PDF location in code gitu. Nah, letaknya di sini ya. Kira-kira gitu. Atau mungkin lebih spesifik ya. Oh, ada di sini. Nah, itu arahnya ke tabel sih ya sebenarnya. Nah, yang lain mungkin yang ini ya. Kita bisa bawa ke sini. Nah, itu sekilas kawan-kawan bisa edit apapun yang ada di sini bisa diedit ya selama itu bisa dilakukan. Mungkin kawan-kawan bingung bagaimana memasukkan gambar, nanti ada series video yang lain akan saya bahas, saya ajarkan bagaimana menyisipkan gambar pada LaTeX ini ya, dengan LaTeX. Tapi untuk sekarang ini, ya sebagai gambaran saya ingin menggoda kawan-kawan untuk beralih dari Microsoft Word ke LaTeX. Bukan beralih secara total, memang masih ada dokumen-dokumen tertentu yang harus, eee, mau tidak mau kita pakai Microsoft Word saja untuk kemudahan gitu. Tapi, banyak hal, banyak, dokumen yang bisa kita kerjakan, kita buat menggunakan LaTeX.